bagaimana hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat hingga saat ini. Kita bergabung dengan jurnalis VOA Helmy Yohanes langsung dari Arlington, Virginia. Mas Helmy, bagaimana posisi sementara perolehan suara untuk pemilihan Presiden Amerika Serikat sampai saat ini, Mas Helmy? Ya, Vivi dan pemirsa Metro TV, benar sekali ya, TPS sudah ditutup di negara-negara bagian Amerika. Mungkin yang masih belum tutup ya, satu itu di Hawaii ya. Tapi mungkin sebentar lagi dan hasil sudah mulai masuk. Dan ini saya lihat hasil yang terakhir. Saat ini kalau di VOA memproyeksikan pada saat ini Joe Biden memperoleh 210 suara elektoral dan Presiden Trump memperoleh 137 ya suara elektoral. Itu proyeksi dari VOA ya pada saat ini. Memang kalau di VOA yang belum masuk itu adalah hasil dari negara bagian Florida dan Texas ya. Texas adalah salah satu negara bagian yang punya suara elektoral cukup banyak, yang kedua terbesar setelah California ya. Jadi itu akan bisa menambah apabila Presiden Trump bisa meraih suara di Texas ataupun di Florida. Tapi ada 4 negara bagian yang memang akan menentukan hasil dari Pilpres ini, yaitu pada saat ini yang masih ditunggu itu adalah selain North Carolina, itu adalah Wisconsin, Michigan, dan Pennsylvania ya. Dan juga salah satunya itu Arizona. Jadi di Arizona untuk saat ini memang Joe Biden masih unggul, tapi itu baru suara yang dihitung pada hari ini ya. Bukan, malah terbalik. Jadi suara yang sudah melakukan pemilihan lebih awal. Jadi suara yang hari ini di Arizona malah belum masuk. Nah, kalau dari Michigan dan Wisconsin itu yang baru masuk adalah suara yang masuk pada hari ini, yaitu orang yang memilih pada hari ini. Yang belum terhitung adalah suara yang mereka memilih lebih awal, terutama yang lewat pos ya. Itu yang masih belum, dan untuk saat ini posisinya di Wisconsin dan Michigan memang Presiden Trump yang unggul, tapi itu dia masih menunggu hasil dari yang memilih lebih awal. Nah, satu juga yang krusial itu adalah negara bagian Pennsylvania, yang ini juga diperebutkan. Dan di situ juga agak unik ya, karena masih bisa menerima surat suara yang dikirim lewat pos hingga cap posnya tanggal 3 November. Nah, jadi kalau orang mengirimnya pada hari pemilu itu masih akan bisa diterima dan tentu akan menunggu 1, 2, atau 3 hari, beberapa hari sebelum surat itu tiba di TPS dan kemudian dihitung. Jadi itu yang memperlambat proses penghitungan suaranya. Vivi. Helmy, berarti proyeksinya berdasarkan pengalaman dan metode penghitungan suara, kira-kira kapan penghitungan suara akan selesai? Dan faktor-faktor apa saja yang membuat penghitungan ini memakan waktu lama begitu di setiap negara bagian? Ya, ini yang membuat berbeda ya dengan pemilu-pemilu sebelumnya di Amerika Serikat. Pilpres 2016 saya juga ikuti dan meliput 4 tahun yang lalu. Itu sekitar jam-jam segini, jam 1.30 itu sudah ketahuan hasilnya ya, ketika Donald Trump mendapatkan suara elektoral yang jauh lebih banyak di atas Hillary Clinton. Meskipun pada saat itu sebenarnya jumlah suara popular vote yang dikumpulkan Hillary Clinton itu sekitar hampir 3 juta lebih banyak dari Donald Trump ya. Tapi sekitar jam 1.30 sudah ketahuan. Nah, saat ini berbeda. Apa yang membuat berbeda? Yang berbeda itu adalah karena jumlah orang yang mengikuti pemilihan secara lebih awal itu jauh lebih banyak ya. Ini data kalau dari US Elections Project itu angkanya mencapai 100,6 juta ya. Jadi 100 juta lebih yang melakukan pemilihan awal. Dari situ angkanya 64,7 juta itu adalah orang yang memberikan suara lewat pos dan 36 juta yang datang ke TPS. Jadi kita bayangkan sendiri dengan begitu banyak orang yang melakukan pemilihan lebih awal dan mengirimkan lewat pos, itu kemudian penghitungannya menjadi lebih lambat. Karena meskipun ada negara bagian yang mengizinkan pengiriman lewat pos, tapi baru boleh dibuka bahkan kemudian dihitung itu pada hari pemilu.
Jadi itu yang kemudian prosesnya lebih lambat. Dan tadi seperti saya bilang tadi, ada negara bagian Pennsylvania yang bahkan mengizinkan hari ini juga capos di surat suara itu masih diizinkan. Jadi tentu akan butuh beberapa hari lagi sebelum kita bisa mengetahui hasil definitifnya. Vivi. Helmi Yohanes dari VOA di Arlington, Virginia. Terima kasih atas laporan Anda.